Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi, dengan subnya Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis persiapan kemerdekaan Indonesia secara kritis, mengidentifikasi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan cermat, menjelaskan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tepat, menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan kritis, mengidentifikasi tokoh yang turut serta dalam persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan dengan cermat. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Pada tanggal 15 September 1945, tentara sekutu telah mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Tugasnya terutama untuk melucuti tentara Jepang dan menariknya mundur dari Indonesia. Kedatangan tentara sekutu atau AFNI ini ternyata diboncengi oleh Belanda atau Nika. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, Indonesia melakukan berbagai upaya, baik secara diplomasi maupun mengangkat senjata. Pada tanggal 5 Oktober 1945 telah terbentuk tentara resmi atau TKR untuk meningkatkan kekuatan dalam perjuangan bersenjata menghadapi sekutu dan Belanda. Baiklah, kita cermati peta konsep perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu diplomasi dan bersenjata. Perjuangan diplomasi ditempuh dengan melalui jalan perundingan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu bilateral dan multilateral. Bilateral bisa kita lihat contohnya dengan perundingan Hok-Welu 1946. Sementara multilateral antara lain yaitu perundingan Linggarjati, perundingan Renville, Romroyen, Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar. Sementara perjuangan bersenjata antara lain Arek-Arek Surabaya, Medan Area, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Merah Putih Manado, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, serangan umum 1 Maret 1949. Perjuangan bersenjata Arek-Arek Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya dengan sekutu. Peristiwa dimulai dengan terbunuhnya Jenderal AWS Melebi, Komandan Brigade 49 Tentara Inggris atau Sekutu. Pihak sekutu menuduh para pemuda yang melakukannya. Sekutu mengultimatum agar menyerahkan pembunuhnya. Karena tidak dipenuhi, sekutu menyerang kota Surabaya baik dari darat, laut maupun udara secara besar-besaran. Dalam pertempuran ini, tokoh yang terkenal menyemangati perjuangan para pemuda adalah
Bung Tomo. Karena banyaknya pemuda yang gugur dalam pertempuran, maka tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Medan Area. Sama halnya di tempat-tempat lain, tanggal 9 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Medan. Tentu saja diboncengi Belanda. Pemimpinnya T.I.D. Kelly. Tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan serangan besar-besaran. Maka terjadilah pertempuran yang dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Pertempuran menjalar ke seluruh kota Medan dan sekitarnya. Palagan Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa melawan sekutu terjadi di Ambarawa pada bulan November 1945. TKR dipimpin Kolonel Jenderal Sudirman, saat itu belum sebagai Panglima Besar. Tanggal 15 Desember 1945 berhasil memukul mundur tentara Inggris. Tentara Inggris terpaksa mundur ke Semarang. Peristiwa 15 Desember 1945 amat bersejarah bagi bangsa kita, khususnya ABRI. Maka tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Infanteri. Pertempurannya disebut Palagan Ambarawa. Situasi di ibu kota semakin genting. Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia terancam. Tanggal 4 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Bandung Lautan Api. Peristiwa ini bermula saat sekutu datang ke Bandung pada bulan Oktober 1945. Sekutu melalui Brigade McDonald meminta masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang telah dilucuti oleh para pemuda Bandung. Sekutu membagi dua Bandung, utara dan selatan. Selanjutnya, sekutu mengultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian utara karena sekutu berencana membangun markas di wilayah tersebut. Rakyat Bandung menolak. Tanggal 23 Maret 1946, sekitar 200 orang penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa Merah Putih di Manado. Bulan September 1945, sekutu mendarat di Manado diboncengi oleh Belanda. Mereka melarang rakyat Minahasa mengibarkan bendera merah putih dan memaksa untuk mengibarkan bendera tiga warna, yaitu bendera merah, putih, biru, bendera Belanda, di markas Belanda. Para pemuda merobek bendera merah, putih, biru tersebut menjadi merah putih. Perlawanan rakyat pun pecah melawan sekutu di Manado. Agresi militer Belanda I. Secara berangsur-angsur tentara sekutu ditarik dari Indonesia. Namun Belanda bermaksud menegakkan pemerintahan Hindia Belanda kembali. Oleh karena itu, pertempuran melawan Belanda terjadi di mana-mana. Dengan perantaraan Inggris dilaksanakan perundingan Linggajati 10 sampai 15 November 1946. Perundingan Linggajati belum memuaskan bangsa Indonesia. Begitupun dengan Belanda yang memang berniat berkuasa kembali di Indonesia.
4 bulan setelah perjanjian Linggajati ditandatangani, Belanda telah melakukan pelanggaran. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresinya. Agresi serangan suatu negara. Yang pertama terhadap Indonesia. Pasukan Belanda menyerang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Pasukan TNI melancarkan serangan balasan taktik gerilya. Para penerbang AURI melancarkan serangan dengan menggunakan 2 buah pesawat Curren dan pesawat Guntei. Mereka membom markas-markas Belanda di kota Semarang, Ambarawa, dan Salatiga. Agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Dengan demikian, berarti Belanda melanggar persetujuan Renville. Hal ini diakui oleh pejabat Belanda Dr. Bell tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dr. Bell menyatakan Belanda tidak mengakui persetujuan Renville lagi. Belanda menyerbu lapangan terbang Maguwo, kemudian bergerak menuju kota Yogyakarta dan dapat mendudukinya. Pasukan TNI dan mobil polisi negara mengadakan perlawanan sengit. Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno dan diasingkan ke Perapat Medan. Sedangkan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta diasingkan ke Bangka. Beruntung, sebelum ditawan, Presiden Soekarno masih sempat mengirimkan mandat lewat radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Safrudin Prawira Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi. Dalam mandat, Soekarno memindahkan pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia ke daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Serangan umum 1 Maret 1949. Sebuah momentum penting di mana kota Yogyakarta berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI. Walaupun hanya dalam waktu yang singkat, yakni 6 jam saja. Tetapi peristiwa ini berhasil membuka mata dunia yang selama ini menganggap Republik Indonesia telah jatuh ke tangan Belanda dengan jatuhnya kota Yogyakarta ke tangan Belanda. Dunia internasional mulai tertarik untuk ikut menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Taktik perang gerilya yang selama ini dilakukan oleh pasukan TNI yang kala itu pimpinannya Jenderal Sudirman sedang sakit keras dan harus diusung menggunakan tandu. Serangan umum 1 Maret 1949 mempunyai arti yang sangat penting. Selain dapat membangun kembali semangat pasukan TNI dan rakyat, menyebabkan turunnya semangat pasukan Belanda, dan terutama membukakan mata dunia internasional akan konflik yang terjadi. Perjuangan diplomasi. Perundingan Hok-Welu. Perundingan Hok-Welu antara Indonesia dengan Belanda tanggal 14 sampai 25 April 1946. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Suwandi, sedangkan delegasi Belanda dipimpin Haji Panmuk. Konsep perundingan yang dibawa oleh diplomat Indonesia yaitu agar pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Namun usul itu ditolak oleh delegasi Belanda. Pihak Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Jawa dan Madura saja, dikurangi oleh daerah-daerah
yang diduduki oleh pasukan Belanda di Indonesia. Perundingan Linggajati. Dengan perantara Inggris terjadi perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Tanggal 10 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin Dr. Haji Panmuk. Pihak Inggris Lord Killen. Isi perundingan antara lain: 1. Belanda mengakui kedaulatan de facto negara Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian dalam negara Indonesia Serikat. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda dan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Perjanjian Linggajati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rizwi, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Perundingan Renville. Atas usul Amerika Serikat, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk membantu menyelesaikan persoalan Indonesia-Belanda. Komisi tersebut terdiri atas 1. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby atas pilihan Indonesia. Belgia diwakili oleh Paul van Zielen atas pilihan Belanda. Amerika Serikat oleh Profesor Dr. Pran Graham atas usulan Australia dan Belgia. Perundingan diadakan di atas geladak kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Persetujuan Renville didasarkan atas persetujuan Linggajati dengan tambahan yang menguntungkan Belanda, yakni daerah-daerah yang diduduki Belanda sebagai hasil agresinya yang pertama, juga diakuinya garis Panmuk, garis Belanda. Garis Panmuk ialah garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda. Marilah kita simak peta wilayah Republik Indonesia setelah agresi Belanda I dan hasil perundingan Renville. Setelah agresi Belanda I, wilayah Indonesia hanya sebagian Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah serta Sumatera. Sementara yang lainnya berhasil diduduki dari agresi Belanda I. Perundingan Romroyen. Reaksi terhadap agresi militer Belanda kedua mulai timbul, baik dari dalam maupun luar negeri. Banyak yang mengecam tindakan Belanda. Sebelum serangan umum, yakni tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB telah memerintahkan agar Belanda menghentikan agresinya. Namun Belanda tidak menggubris. Setelah timbul berbagai reaksi dari dunia internasional, Belanda bersedia mengadakan perundingan yang diawasi ketat oleh Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI), United Commission for Indonesia. Tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 diadakan perundingan Romroyen di Hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, sedang delegasi Belanda dipimpin oleh Pan Rooyen. Sebagai perundingan pendahulu dari perundingan Inter-Indonesia, ditandatangani tanggal 7 Mei
1949 dengan isinya: A. RI bersedia menghentikan perang gerilya. B. Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta. C. Belanda maupun Indonesia akan mengadakan perundingan lebih lanjut dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konferensi antar Indonesia. Guna mempersiapkan Konferensi Meja Bundar, Indonesia menyatukan pendapat melalui Konferensi Inter-Indonesia, di mana dilakukan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara-negara BFO Bijen Komfor Federal Overleg. Inti dari perundingan ini, BFO mendukung penuh Republik Indonesia atas tuntutan pengakuan kedaulatan secara penuh. KMB, Konferensi Meja Bundar. Tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Delegasi yang hadir adalah Indonesia dipimpin Dr. Andes Muhammad Hatta, BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak, Belanda dipimpin Mr. van Marsieven, diawasi oleh wakil-wakil dari Yunci. 2 November 1949 ditandatangani hasil Konferensi Meja Bundar, isinya: A. Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. B. Penyelesaian status Irian Barat ditunda setahun setelah pengakuan kedaulatan. Sesuai dengan persetujuan KMB tanggal 27 Desember 1949, berlangsunglah pengakuan kedaulatan. Di negeri Belanda, pengakuan kedaulatan disampaikan Ratu Juliana kepada Ketua Delegasi Republik Indonesia Serikat, Dr. Andes Muhammad Hatta. Di Jakarta, Indonesia, pengakuan kedaulatan diwakili oleh A.J. Haloping, Belanda, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan demikian, sejak 27 Desember 1949, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sejak itu, Republik Indonesia Serikat berdiri dengan konstitusinya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Sehari setelahnya, 28 Desember 1949, Presiden Soekarno meninggalkan Yogyakarta kembali ke Jakarta. Kesimpulan: dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Indonesia berjuang melalui gerakan bersenjata maupun upaya diplomasi. Perjuangan bersenjata maupun diplomasi menunjukkan kerelaan rakyat Indonesia dalam berkorban untuk bangsanya. Perjuangan bangsa Indonesia yang mengorbankan nyawa dan harta akhirnya membuahkan hasil dengan diakuinya kedaulatan negara Indonesia. Sebagai generasi penerus, sebaiknya kita tetap berjuang mempertahankan negara kita dari berbagai ancaman dengan cara belajar yang giat untuk membentuk generasi cerdas dan berbudi luhur. Tugas 1. Mengapa periode 1945 sampai 1949 disebut sebagai masa mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan? 2. Sebagai anak bangsa, upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? 3. Bagaimana cara mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu Negara Kesatuan Indonesia?
Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga cukup jelas dan dapat kalian mengerti. Apabila membawa manfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video-video pembelajaran cikgu lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.